Baiklah, selamat malam teman-teman dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya memenuhi permintaan dari teman atau saudara kita ya, yang minta tolong untuk membuat gambar ya, atau kasih contoh cara menggambar ukiran di gagang mandau ya. Jadi seperti itu permintaannya. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya coba untuk memenuhi permintaan saudara kita ini, gimana caranya menggambar pada gagang mandau tersebut. Membuat gambar ukiran ya, jadi seperti itu. Baiklah, pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu kita harus menguasai ukiran yang akan kita yang kita mau gambar di gagang mandau itu, teman-teman. Salah satu contoh ini saya sudah ada buat ya sebelumnya. Jadi seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Nah, yang ini kan beda jalannya, jadi seperti itu. Ini saya kasih contoh dulu ya untuk memberi ukirannya pada gagang mandau. Misalnya seperti ini teman-teman, yang akan kita yang akan kita gambar atau yang kita ukir di gagang mandau kita itu, misalnya seperti ini. Yang saya kasih terang dulu ya, menggunakan pulpen. Seperti ini. Ini contoh saja ya, tutorialnya saja, nggak saya ukir. Ini sekedar memberi contoh saja, pemahaman ya, seperti ini ya. Seperti ini teman-teman. Nah, misalnya kita buat gambar seperti ini. Ini salah satu contoh ya. Jadi ini yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami ya. Memang membuat gambar itu memang mudah. Nah, tetapi untuk untuk menghasilkan ukiran yang bagus, ada caranya lagi. Misalnya seperti ini ya, yang akan kita ukir. Nah, nanti akan ada lagi ukiran-ukiran yang lainnya yang kita tambah ya, supaya ukiran itu boleh kelihatan, ada yang timbul, ada yang tenggelam. Salah satu seperti ini teman-teman. Ini belum jadi ini ya. Ini satu ini satu ketinggian saja. Nah, ini seperti ini. Ini dia satu ketinggian saja teman-teman.
dari sini. Nah, nanti yang ini nanti itu beda lagi teman-teman. Kita bikin beda lagi sama yang di sini. Nah, yang di sini lagi beda lagi dia. Itu sebelah dalam dia. Nih. Nah, seperti ini. Ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini yang kita kasih timbul ya. Satu ini kita buang nanti sedalam yang kita inginkan. Nah, nanti ada yang keluar dari sini seperti ini, keluar ya dari sini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini ada lagi satu di sini, timbul lagi. Nah, jadi yang perlu kita pelajari yaitu akan timbul tenggelamnya ukiran. Ini saya buat salah satu contoh teman-teman seperti ini. Nah, jadi ada beberapa boleh dikata ukiran ya. Ini dasarnya yang satu ini. Dia nyambung ke sini, nyambung terus sampai ujung sini teman-teman. Nah, ini dia nyambung sampai ke sini. Nanti ada lagi yang muncul di atas sini, ada lagi yang muncul di bawah sini. Dia di sini, nanti dia masuk lagi di bawah sini teman-teman. Jadi yang harus kita pelajari yaitu gimana caranya kita menambah menambah ukiran di sela-sela yang lainnya ini teman. Salah satu contoh kita coba kasih ya, yang ini teman. Ini saya kasih contoh saja. Ini nanti timbul ya. Ini kita kasih timbul nanti. Timbul seperti ini. Ya kan, timbul seperti ini. Nah, satu contoh saya bedakan ya. Nah, nanti kita dari dalam, nanti dia di dalam ini kita buat seperti ini. Kita tambah misalnya ukirannya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang kita harus kuasai teknik cara lari-larinya ukiran itu teman-teman. Misalnya seperti ini, saya tambah lagi. Nah, jadi seolah-olah ini teman, ini dia yang lari ke sini. Dari sini lari ke sini. Tetapi nanti dia diukir, dia nanti di bawah ini.
Nah, jadi seperti ini dia teman. Ini ujung yang ini seakan-akan dia tembus nih, dia masuk ke sini nanti keluar di sini lagi. Nah, jadi inti kita menggambar daripada gagang mandau ini salah satunya kita harus menguasai teknik ataupun apa namanya ukiran-ukiran yang akan kita pasang teman. Ini kan salah satu jenis nih. Ini salah satu jenis ukiran. Yang kedua, satu ini di tengah. Nah, jadi antara ini sama yang ini dia berkaitan. Seperti yang ini teman-teman. Ini lain juga. Ini lain juga, tapi ini dia sambungkan ke sini. Dia ke sini. Sini lagi. Nyambung dia ke bawah sini. Ini yang dari atas lagi. Jadi itulah perbedaan kalau kita mengukir di gagang mandau teman-teman. Beda kalau kita melukis di di dinding ya. Kita cuma mengandalkan cat saja, kita bisa menimbul atau tenggelamkan menggunakan cat saja. Tapi kalau ini kita menggunakan teknik ini teman. Nah, ini di atas, ini di bawah, seperti ini. Ini dia masuk ke dalam sini, nanti yang ini lagi dia keluar, dia kait lagi di sini. Jadi seperti itu. Nah, jadi pada intinya itu kita menggambar, kita bisa menggambar sebanyak mungkin ukirannya, tapi yang harus kita pahami yang mana harus kita tenggelam, yang dari bawah, yang dari atas. Jadi seperti itu. Sama seperti ini, kita tambah lagi. Jadi seperti ini, kita tambah lagi teman-teman. Nah, jadi tinggal kita yang ngatur apakah ini yang di atas atau yang ini. Jadi seperti itu.
yang mana mau kita tenggelamkan. Tekniknya seperti itu teman-teman. Nah, jadi garis yang ini yang sudah sebelah ini otomatis sebelah atas dia, yang ini, garis yang ini. Nah, jadi ini nempel sebelah bawah, nanti dia akan seperti ini. Yang saya buat tadi nanti dia masuk di dalam bawah sini. Dia masuk nanti seperti ini teman, di dalam. Nah, sama seperti yang saya buat begini ini. Nanti ini muncul, ini menjadi posisi 1 dia. Jadi nanti di tengah sini. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara kita menggambar pada atau membuat ukir di gagang mandau ini teman-teman. Kita harus menguasai mata ukiran itu, yang mana induknya, yang mana nanti kita kasih variasinya, yang mana yang kita tempelkan supaya dia berkaitan teman-teman. Kalau dia cuma rata kita bikin itu nggak bagus kelihatannya. Dia mesti gelombang-gelombang kurang lebih seperti ini ya. Seperti itu. Ini lain juga. Nah, seperti ini contohnya nanti teman, tinggal kita yang ngatur ya gimana bagusnya, yang mana harus kita timbul, yang mana harus kita tenggelamkan. Jadi seperti itu. Nah, nanti yang kayak gini nih teman ya, nah, sama yang ini nanti dia akan seperti ini. Nah, ini ada mandau kita yang kecil teman-teman, nanti dia akan seperti ini nih, nanti jadinya yang kayak gini. Nah, seperti itu nanti jadinya seperti yang kayak gini ini. Ini dari depan. Ini saya buat simpel aja nih. Seperti itu dia. Jadi tinggal kita yang ngatur gimana bagusnya. Nih salah satu contohnya. Jadi seperti itu teman. Kalau kita mengukir di di gagang mandau, misalnya seperti ini, kita tandai ya. Kalau kita bingung, kita tandai yang akan kita tenggelamkan. Misalnya yang kita tenggelamkan yang ini, yang kita coret ini akan kita tenggelamkan. Yang timbul sama ini kita tenggelamkan. Kalau pemula bisa juga membuat seperti ini supaya tidak lupa. Yang penting kita hafal. Ini tenggelam juga nih di sini, kita tenggelamkan. Nah, jadi yang kita tenggelamkan yang ini, misalnya ada di sini lagi ya, kita coba buat lagi satu. Ini tutorial saja
supaya teman-teman yang mau belajar juga bisa membuat ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, yang mana harus kita tenggelamkan? Ini bisa juga kita tenggelamkan karena ini ukirannya agak besar, bisa kita timbulkan. Kita coret ya. Nah, ini yang kita timbulkan. Ini yang akan tenggelam lagi. Jadi persis nanti seperti yang ini teman-teman, nanti ada yang timbul, ada yang tenggelam gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Kita bikin seperti ini, kita tempelkan, kita gambar ya, gambar seperti ini. Nanti disitulah kita akan melihat nanti yang mana yang akan kita rendah, yang kita timbulkan seperti ini, yang kita kasih ke bawah ini. Jadi pada intinya tinggal kita yang yang atur, tinggal kita yang pahami yang mana mesti kita tenggelamkan. Karena ukiran itu, ini menurut versi saya, kalau kita ndak timbul, ndak tenggelamkan, itu nggak apa namanya, kurang bagus ya kelihatannya. Jadi mesti ada yang kita kasih variasi ya. Jadi salah satu mungkin kita bisa lihat seperti ini teman-teman, di ekor mandau, sarung mandau. Jadi mereka timbul tenggelam seperti berlapis dia nanti, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat saudara saya yang pesan tadi, membuat apa namanya, kasih contoh ya cara menggambar ukiran di gagang mandau. Jadi kurang lebih seperti inilah yang bisa saya bagikan untuk saudara saya. Jadi beginilah caranya saudara, kita buat ini, kita buang yang tengah-tengah kayak gini, kita buang semua, kita hilangkan seperti ini. Yang nggak penting, yang kosong-kosong ini kita buang. Jadi kita buat ukirannya di yang kita gambar itu, disitulah yang kita sisakan teman-teman, seperti ini. Batang inilah yang kita sisakan lagi. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya bagikan di dalam kesempatan ini. Semoga videonya bermanfaat, semoga ilmu ini bisa dikembangkan bagi teman-teman dimanapun berada.
khususnya buat saudara saya yang pesan untuk membuat videonya atau membuat contohnya ya, seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, seperti itu yang bisa saya bagikan buat saudara-saudara. Mungkin ada yang kurang, silahkan tulis di kolom komentarnya supaya saya bisa memperbaiki lagi apa maksud dan tujuannya tadi itu, apakah menggambar di kertas atau di gagang mandau. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya itu, kita bisa mengukir sebanyak-banyaknya, yang penting kita hafal yang mana harus kita timbulkan, di mana dia terkait nanti, di mana dia akan disambungkan nanti, supaya ukiran itu kelihatan bagus, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya yang bisa saya bagikan untuk kita di dalam kesempatan ini. Mohon dukungannya juga, teman-teman, dimanapun berada. Jika channel ini mendukung dan membantu saudara dalam seni budaya, khususnya orang Dayak Kenya, ataupun yang hobi dengan tradisi kami sebagai orang Dayak ya, khususnya mohon bantuannya untuk support saya di dalam channel ini dengan cara klik tombol seperti ini, subscribe ya, dan lonceng maupun like dan komen ya. Jadi seperti itu, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, mungkin itu aja. Salam satu hobi dan salam budaya untuk kita semua. Semoga bermanfaat.